Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Sufi Cenaka akan menghadirkan kisah-kisah humor Islami. Semoga Anda terhibur. Di antara penduduk kota, Abu Nawas dikenal sebagai sosok pemberani, pekerja keras, penuh semangat dan giat. Dimanapun Abu Nawas berada, kawan-kawannya berkumpul mengerumuni dia. Mereka selalu ingin mendengarkan kisah jenakanya. Suatu kali saat Abu Nawas nongkrong di warung bersama kawan-kawannya, datanglah seorang saudagar kaya. Saudagar tersebut mengatakan bahwa dirinya sedang membutuhkan seseorang yang pemberani. Orang-orang di situ lalu menunjuk Abu Nawas. "Tuan datang di tempat yang tepat, karena di sini ada orang yang terkenal pemberani," ucap mereka. "Siapa orangnya?" tanya si saudagar. "Itu dia orangnya," jawab mereka sembari menunjuk Abu Nawas. Kemudian saudagar kaya segera menghampiri Abu Nawas. "Apakah kau bersedia bekerja untukku? Aku akan memberimu bayaran yang besar dan juga ada bonusnya," tutur saudagar tersebut. "Itu sih tergantung. Pekerjaan apa yang hendak Tuan berikan? Kalau menurut saya cocok, saya bersedia melakukannya," balas Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku akan pergi berdagang ke luar kota dan tugasmu mengawal perjalananku," ucap si saudagar. "Cuman mengawal? Tidak ada tugas lain?" tanya Abu Nawas memastikan. "Benar Abu Nawas, tugasmu hanya mengawal agar aku selamat sampai tujuan," jawab saudagar tersebut. "Baiklah, saya setuju, tapi aku butuh uang untuk keluargaku selama aku tinggalkan," balas Abu Nawas. Kemudian saudagar tersebut memberi Abu Nawas sejumlah uang. Esok harinya, Abu Nawas dan saudagar kaya mulai melakukan perjalanannya. Di sepanjang perjalanan, Abu Nawas dengan penuh waspada mengawasi dan mengawal saudagar kaya. Di tengah perjalanan, saudagar tersebut meminta untuk istirahat sebentar. Mereka pun duduk di bawah naungan pohon besar. "Abu Nawas, turunkan barang bawaan dari punggung keledai agar dia bisa ikut beristirahat," pinta saudagar kaya. "Maaf Tuan, sesuai dengan perjanjian, tugas saya hanya mengawal dan menjaga keselamatan Tuan," sahut Abu Nawas. Si saudagar terpaksa melakukannya sendiri. Ia menurunkan semua barang bawaan dari punggung keledai. Tak berapa lama, si saudagar kembali berkata, "Perutku sangat lapar Abu Nawas, buatlah masakan untuk kita." Lagi-lagi Abu Nawas menjawab dengan alasan yang sama. "Maaf Tuan, sesuai dengan perjanjian, tugas saya hanya mengawal dan menjaga keselamatan Tuan," sahut Abu Nawas. Untuk kedua kalinya, si saudagar melakukannya sendiri. Ia memasak makanan daging kelinci yang lezat. Aromanya sangat menggugah selera makan, hingga membuat Abu Nawas tak sabar untuk segera mencicipinya. Setelah selesai memasak, saudagar itu berkata kepada Abu Nawas, "Kemarilah Abu Nawas, kita makan sama-sama," ajak si saudagar kaya. "Baiklah Tuan, rasanya saya tidak enak hati kalau terus-terusan menolak perintah Tuan," timpal Abu Nawas. "Wah, luar biasa, masakan Tuan lezat sekali. Harusnya Tuan buka restoran juga, pasti banyak pembelinya," puji Abu Nawas. "Kamu kalau memuji orang pintar juga Abu Nawas," balas saudagar tersebut. Setelah mereka selesai makan dan istirahat, maka mereka berdua kembali melanjutkan perjalanan. Kini mereka berjalan melewati hutan belantara. Pemandangan indah dan sejuk membuat perjalanan semakin menyenangkan. Namun, dikala mereka sedang asik, tiba-tiba muncul seekor macan. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas terkejut dan ketakutan. "Kenapa kau tak bilang kalau hutan ini ada hewan buasnya?" tanya Abu Nawas panik. "Dari pertama kan sudah aku katakan, aku butuh seorang pemberani untuk mengawal perjalananku," balas si saudagar.
Ayo Abu Nawas, tunjukkan keberanianmu. Selamatkan aku dari hewan buas itu, karena itu adalah tugasmu, kata si saudagar melanjutkan. Apa yang harus aku lakukan? Menyelamatkan diri sendiri saja belum tentu bisa, apalagi menyelamatkan saudagar itu, ucap Abu Nawas dalam hati. Ayo Abu Nawas, apa yang harus kita perbuat agar selamat? Teriak si saudagar. Abu Nawas yang dalam keadaan panik pura-pura bersikap tenang dan berkata, sabar Tuan, sabar, begini caranya. Secepat kilat Abu Nawas langsung lari terbirit-birit. Hal itu menarik perhatian si macan. Si macan pun segera mengejar Abu Nawas. Abu Nawas sempat menoleh ke belakang. Ternyata macan itu mengejar dirinya dan meninggalkan si saudagar bersama keledainya. Si saudagar dan keledainya pun selamat dari ancaman binatang buas. Setelah dirasa macan sudah jauh, si saudagar melanjutkan perjalanan bersama keledainya. Sementara Abu Nawas masih terus berlari menyelamatkan diri. Saat ia berlari melewati sungai, tiba-tiba seekor buaya hendak menyerangnya. Tapi buaya tersebut malah diserang duluan oleh macan. Akhirnya kedua binatang buas saling berkelahi. Abu Nawas pun lolos dari kejaran macan. Dalam kondisi kehabisan tenaga, Abu Nawas tiba di kampungnya. Dia menghirup nafasnya dalam-dalam. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa selamat. Tak lama kemudian, kawan-kawannya datang menghampiri Abu Nawas dan menanyakan apa yang terjadi. Aku telah menyelamatkan saudagar itu dari serangan macan, tapi aku menebusnya dengan berlari ketakutan setengah mati, jawab Abu Nawas. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga Anda terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.